Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Hai. Canggung banget ya, canggung sekali. Oke, tema pada weekend kali ini apa nih temanya? Temanya apa ya enaknya ya? Mungkin terkait dengan bencana alam mungkin Oke, boleh bencana sih, alam. yang emang Iya. lagi sekarang lagi bukan booming ya maksudnya. Ya emang sekarang lagi banyak-banyaknya bencana ya. Kita disambut di 2021 ini dengan bencana. Iya, padahal sebelumnya di 2020 kita Udah ada sudah pandemi ya Hmm. yang mungkin cukup menyusahkan juga bagi kita. Namun sekarang ditambah lagi di 2021 dengan banyak sekali kejutan yang sangat-sangat tidak terduga ya di seluruh Indonesia, bahkan banyak yang sudah merasakan adanya bencana alam ini. Oke. Jadi bencana alam. Kalau misalnya kita bahas pengertian bencana-bencana kan udah biasa ya. Di Iya, sekolah udah ada IPS, biasa IPA, banjir itu apa, tsunami, gunung berapi itu kenapa, kan udah biasa. Iya. Terus penanggulangannya emang kan udah biasa nggak sih? Ya kan, maksudnya kayak Iya. cara-caranya. Kalau di sekolah kan pasti udah dapat ilmu-ilmunya gitu loh, nggak mungkin nggak, guru-guru itu udah ngasih mereka ilmu mulai dari pelajaran IPA ya kan, IPA yang dimana dijelaskan bagaimana terkait dengan makhluk hidup dan lingkungannya, terkait dengan ekosistem gitu kan. Ya seharusnya sudah lah gitu loh, kita nggak perlu lagi untuk terlalu menggebu-gebukan ini loh bagaimana seperti ini. Yang penting ya kalau menurutku sekarang orang-orang ini gimana caranya melek dengan lingkungannya masing-masing. Sadar diri. Iya, sadar diri aja gitu. Kan udah di luar kepala gitu loh. Maksudnya cara penanggulangan banjir ya gitu, nggak usah buang sampah. Maksudnya bukan nggak usah buang sampah ya, Rat. Jangan buang sampah sembarangan. Sampahnya itu di tempat yang seharusnya. Kayak gitu kan. Gitu Kayak kan. udah di luar kepala gitu loh. Tinggal kesadaran diri emang, bener balik kesadaran diri. Nah, terus yang kemarin sempat tak lihat sih di beberapa trending juga kan, bahwa di beberapa bagian di Indonesia kan yang mungkin paling parah ya kayak ada di Sulawesi gitu kan, kemudian ada di Kalimantan seperti itu, banjirnya yang nggak ya bisa dibilang udah berhari-hari lah ya banjirnya. Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Pulau Manado. Jawa pun juga ya kemarin ikut merasakan gitu kan, kemarin banget pokoknya. kemarin banget gitu kan. Nah, terus ada meme yang emang sedikit Apa nih? lucu gitu loh, kayak Apa? gimana sih, kalau misalnya di situ ada banjir, yang disalahin itu siapa? Hujan. Oke, bener. Kalau di situ ada tanah longsor, yang disalahin Hujan juga. Kebakaran juga deh. Kebakaran juga kayak. Kalau misalnya nggak reda-reda, bukan pemadam kebakaran yang disalahin, hujan. Hujannya yang nggak ada gitu kan. Nah, ini salah satu meme yang sedikit nyelentik, bukannya kayak ibaratnya nyelentik sedikit lah gitu loh. Kan pada akhirnya kita sebagai manusia di sini kan juga harusnya menjaga alam ya, bukan malah menyalahkan alam yang memang sudah menyediakan kita hidup yang sudah semestinya sekarang, yang sangat-sangat enak. Kita ibaratnya di Indonesia sendiri aja kekayaan alam, banyak banget, banget banget. beragam. Obviously emang orang Indonesia mungkin bukan hanya orang Indonesia kayaknya ya, tapi beberapa individu lah di Indonesia ini yang memang tetap menjaga hal itu gitu loh, menyalahkan alam gitu kan. Masih belum sadar diri tadi. Belum sadar diri gitu loh, apa yang sudah mereka lakukan gitu kan. Contohnya saja kayak yang tadi gitu kan, kenapa hutan gundul gitu, karena gak ada hujan ya. Ya bukan gitu konsepnya gitu loh. Kan terus gerakan reboisasi buat apa gitu loh? Kenapa harus mendatangkan hujan? Karena kan di Indonesia sendiri kan angka deforestasi ini kan banyak sekali ya gitu loh, banyak sekali media yang sudah menyatakan bahwa di Indonesia ini tingkat penebangan hutannya itu sangat tinggi sekali gitu loh, tanpa adanya reboisasi gitu kan. Reboisasi pun ada, tapi cuma kayak pas hari bumi gitu lah. Iya, pas hari bumi biasanya, atau hari-hari tertentu gitu kan, atau ada gerakan-gerakan. Nah ini harusnya jadi kesadaran kita bersama ya, bukan berarti kita turut serta menyalahkan alam yang tidak hadir untuk kita, padahal alam sudah hadir namun kitanya saja yang tidak mau menjaganya dengan begitu baik gitu loh. Sama kayak halnya di pertambangan gitu kan. Pertambangan terutama kayak di Kalimantan juga kan banyak sekali pertambangan yang memang masih belum tertutup ya kan.
Oh, masih belum ditutupi lah kayak istilahnya. habis lahan bekas tambang Iya, gitu. lahan bekas tambang itu dibiarin kan, airnya juga Oh, yang pernah di sampai sana. pernah viral yang benar bagus tapi memakan korban itu nggak sih? Ah, iya, iya, yang anak kecil Karena kan itu kita nggak rata-rata. tahu gitu kan Mm-mm. kandungan alam yang ada di dalamnya seperti apa, entah itu racun atau bagaimana. Karena memang kalau dilihat dari kondisi airnya pun mungkin di beberapa ya kayak menurutku kurang layak lah untuk dijadikan sesuatu Oh, sumber mata airnya sumber gitu. mata air ataupun tempat sebagai Mandi. suatu wisata gitu Oh, kan, iya, apalagi betul. sekarang Meskipun sampai bagus ya. iya gitu loh, karena ya View-nya. mungkin di beberapa media juga ada yang membicarakan bahwa di sana itu demi menutup hal itu ya kan dijadikan tempat wisata. Ah, Padahal ya menutup kasus tadi dah menutup, maksudnya. ya bukan menutup kasus oh, sih bukan. kan, ya sudah lah gitu loh, karena genangan itu tadi ya sudahlah sekalian dijadikan gitu loh, padahal memang sudah ada bentuk kewajiban daripada para pelaku pertambangan ini untuk segera menutup hal itu gitu loh. Mungkin mereka mikirnya inovasi gitu loh. Iya. Ini ada lahan kosong udah diisi Ya, air. sekarang kan kayak udah lumrah gitu kan, apalagi Jadi waterbu mungkin iya, tambahin kolam. kayak bencana gitu kan ya, suatu bencana dijadikan tempat wisata gitu kan. Ada juga contohnya kayak di mana ya, di Porong sini. Oh, tahu Ya, tahu Lumpur tahu. Lapindo ya Apa kan. sih? Apa Lumpur sih? Lapindo. Heeh. Nah, Lumpur Lapindo itu kan dulu ya, karena kejadiannya sudah 2006. 2006 kalau nggak salah ya, 2006. 2006 itu Aceh. 2006 Berapa sih? Aceh. Kejadiannya itu kapan ya? Sebentar. Oh, 2004 itu Aceh. Oh, yang 2006-nya benar berarti. Berarti benar ya? 2006 ya? Cek. Dicek dulu ya sebentar ya. Valid. Apakah Data valid? Lumpur Lapindo. Lapindo. Sampai ada yang jualan kaset di situ. Iya. Iya, Film dari dokumenter. 2006. Benar, Iya. 2006. Ini menurut data yang ini ya di Google ya, Mbak Google yang saat menyediakan kita berbagai informasi. Tertolong sekali, oke. Tertolong sekali ya. Jadi memang sejak 2006 itu kan banyak yang memang merasa dirugikan, minta ganti kerugian gitu kan. Tapi sampai pada akhirnya pun karena manusia ini ibarat kata selalu ingin bertahan hidup ya kan. Maka ya dengan cara tadi gitu loh, menjadikan tempat suatu bencana tersebut sebagai wisata gitu kan. Objek wisata. Karena di sana juga jual kaset, menawarkan apa istilahnya, menawarkan kayak foto-foto, foto gitu kan. Sampai ada oleh-olehnya gitu. Ada oleh-olehnya juga. Nah, itu sebenarnya it's okay lah, cuman kita juga patut menyadari gitu loh, itu adalah kesalahan kita juga gitu kan, yang nggak memungkiri, bukan berarti alam yang sedang tidak berpihak pada kita, enggak, karena emang saking, kalau dalam bahasa Jawanya itu saking nemeni gitu kan, saking nemeni kita sebagai gak seneng, sumpah alam ini udah sumpah dengan kelakuan manusia-manusia yang random gitu kan ya, nggak random di sosmed ya, nggak hanya random di sosmed, di dunia alamnya gitu sendiri pun sampai seperti itu, sedemikian rupa tuh kan. Tapi kalau misalnya itu aku pingin ngasih pendapat, bukannya kayak membela beberapa pihak ya, tapi ada yang bilang kalau misalnya bekas kayak gitu-gitu tuh dibuat wisata supaya warga di sekitarnya tuh nggak punya rasa trauma gitu loh. Kalau menurut aku sih ada benernya, tapi kayak kurang gitu loh. Maksudnya kayak ya ada minusnya juga gitu loh. Kalau misalnya iya boleh lah buat wisata, tapi aman nggak gitu loh. Kan nggak sampai tahap itu gitu loh. Kalau mereka tuh buat tempat itu sampai buat wisata, kan nggak sampai ke tahap keamanan gitu. Menurut aku sampai sekarang tuh belum ada. Orang yang di Lapindo aja jembatannya aja dari kayu. Ada yang jembatannya dari kayu juga gitu kan. Jadi benar-benar kalau misalnya ke tempat wisata gitu kan ya, emang benar-benar harus diperhatikan safety-nya gitu loh, karena pada akhirnya nanti kalau misalnya jadi korban tambahan, gitu kan ya, niatnya rekreasi jadi korban, nanti yang disalahin siapa? Alam lagi gitu loh. Maka kalau sekarang menurutku kita juga harus pinter-pinter lah melek buat lingkungan juga gitu, nggak hanya melek di sosmed dengan berbagai kericuhannya gitu kan ya. Kita pun berlomba-lomba jadi netizen gitu loh, jadi netizen yang mengkritisi ya,
oke lah nggak apa-apa gitu loh, kita sebagai netizen kita mengkritisi sesuatu itu gitu kan ya, tapi seenggaknya adalah solusi yang dibawa buat misalkan habis iya kita ya kritisi tuh ada gitu loh solusinya, jangan Ah. cuma ngimbuin nambah-nambah. nambah gitu kan ya, nambah masalah misalkan ada orang kena masalah ditambahin lagi, oh iya emang kayak gini ya, ya nggak gitu juga gitu loh, kita sebagai manusia juga Harus saling ngasih solusi. harus saling ngasih solusi juga gitu loh. Ya be smart netizen lah, Di smart be netizen. smart netizen. Bukan hanya nyari top komen ya. Iya, nyari top komen. Jangan mudah Trending. percaya sama hoax ya guys ya, jangan mudah percaya sama hoax, dicek dulu kebenarannya apakah memang benar. Meskipun emang trending tuh cari dulu. Iya. Bahkan sampai di meme biasanya itu yang mungkin di Twitter ataupun di berbagai platform ya kayak Facebook dan Telegram. Telegram barangkali ya. Itu yang selalu disalahkan itu ibu-ibu biasanya. Iya kan? Di grup ibu-ibu bapak-bapak. Ya ibu-ibu atau bapak-bapak gitu kan ya, bapak-bapak ya, bapak-bapak kalau udah ada sesuatu yang mungkin ini mungkin dari alam seperti ini kayak disebarkan gitu loh, tapi nggak tahu kebenarannya seperti apa. Nah ini kita juga sebagai mungkin anak-anaknya kah atau orang Sebagai sekitarnya generasi kah, milenial. iya, sebagai generasi milenial Milenial. Oke. ya harus saling ingetin juga gitu loh. Ada teman yang mungkin buang sama sembarangan ataupun ada hal yang lain, kita ingetin aja gitu loh. Ingetinnya itu ya dengan bahasa yang bagus ya gitu, bukan berarti dengan kita ngingetin kamu jangan kayak gitu gitu ya. Di depan semua orang Di depan gitu. semua orang misalkan ya. Dramatis sekali. Oke. Iya sih, benar. Kan yang benar itu kan mungkin kita minta tolong dong itu sampahnya jangan dibuang di situ karena memang ini nanti juga bakal kembali ke kita, misalkan kayak gitu bisa dengan bahasa-bahasa yang bagus. Sama nyontoin juga kan. Contohnya juga kan gitu loh. Gini loh buang sampah. Ya, iya kan gitu. Buang sampah di rumahnya. Gini loh. Kasih contoh. Kasih contoh yang juga yang baik gitu loh. Kita di lingkungan juga jadi contoh kepada adik-adik kita terutama sekarang gitu kan, yang bocil-bocil pride gitu kan. Biar bisa. Yang sekarang udah mungkin megang gadget ya kan ya, kita tidak bisa kontrol ya, kita cari solusi lah biar mereka enggak Gadget aja gitu. gadget aja gitu. Tapi kan saya sekarang kalau misalnya keluar kan nggak boleh, masih corona. Wah, Gitu. beda pembahasan nanti. Iya. Oke, lanjut. Ya itu dikat ya. Lanjut bencana alam Tapi, apa lagi? Kalau terkait bencana alam sih yang akhir-akhir ini memang banyak dihubung-hubungkan sama tanda-tanda kiamat juga gitu loh ya kan. Jadi 2012 nggak sih? Udah 8 tahun. Iya dari Ya mau 9 tahun. Iya udah mau berapa tahun ini ya, sejak 2012 keren sekali itu. Sampai filmnya udah tamat. Pada masanya gitu kan, filmnya terus diulang sebagai peringatan. It's okay, itu bagus banget gitu kan sebagai peringatan kita. Pengingat. Reminder. Dan ya kalau dengan hal-hal seperti itu sebenarnya ya kita juga percaya nggak percaya sih ya, karena kiamat pun kita nggak tahu sampai kapan gitu kan kita bakal ada di bumi ini gitu kan. Cuman pada intinya kita sebagai manusia juga paling nggak itu jaga lingkungan di sekitar kita sih. Kan cuma numpang di situ, Kita cuma numpang. numpang gitu kan ya, mungkin it's okay lah ada yang bahas-bahas terkait kiamat, nggak apa-apa gitu sebagai pengingat aja. Ya kan emang bener-bener nanti beneran terjadi. Iya gitu loh. beneran terjadi gitu. Tapi jangan Entah sampai generasi kita kapan. gitu loh yang kena. Iya, jangan sampai ketika kita ke depannya gitu kan, anak cucu kita ngerasakan hal-hal yang mungkin yang dulu kita rasakan itu begitu sedapnya, enaknya gitu kan, dengan dulu yang keadaan dulu yang memang menurutku lebih baik lah, much better daripada keadaan sekarang yang Bener-bener. entah penuh polusi gitu kan, menerbang di mana-mana. Emang sekarang udah maksudnya kayak semua lebih cepat gitu, kita Iya. dapatnya lebih mudah gitu kan ya, Iya. makanya ya sudah makan aja gitu, Udah tinggal mager. lapar tinggal pesen. Lapar, Kalau tinggal gitu bu mie dong gitu. Kalau itu sih biasa di rumah ya maksudku. Kalau Soalnya kayak makin kesini tuh semua tuh makin dipermudah, jadi kayak ya udah sih gitu loh. informasi segala macam. Nah itu manfaatkan dengan sebaik mungkin gitu loh, hal-hal yang memang sekarang sudah istilahnya teknologi
yang sudah kita dapatkan, kemudian dan lain sebagainya itu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan jangan sampai lupa sama alam gitu. Jangan sampai lupa sama alam kita. Karena kita kan awalnya dari situ dulu, Iya. sebelum dapat gini-gini. Sebelum dapat gini-gini tuh Kita zaman gini-gini batu ya. dulu ya, tok 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 Kita kayak pakai gitu. batu dulu itu kan, batu kan, perjuangan sampai sekarang dengan teknologi yang begitu wahnya. Jangan sampai lupa lagi. Jangan sampai lupa dengan alam, itu sih intinya itu. Jangan sampai lupa, jangan sampai lupa sama alam sama kesadaran diri. Dari tadi kan ngomongnya itu Iya. terus intinya. Emang bener-bener Iya. itu sih. Kayak kalau misalnya bahas tentang pencegahan dan tetek bengek segala macam kan udah tahu gitu loh. Iya, Di sampai Google mungkin banyak. di Google banyak, kita udah bosan gitu Tinggal kan. emang utama tuh tentang itu, kesadaran diri gitu loh. Makanya kan kalau sekarang gitu yang paling penting juga sih apa ya istilahnya, banyakin lah gitu loh komunitas-komunitas yang bergerak buat lingkungan gitu kan, nggak hanya dari komunitas yang dibawakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya, seperti waktu itu kok apa itu namanya Forpibda kalau nggak salah. Nah Itu tentang pencipta alam gitu. iya, Hmm. jadi kita pun harus mendukung gitu loh. Banyak sekali mungkin yang sekarang sudah mulai lah gitu loh, sudah mulai bergerak di ranah lingkungan juga, karena di sisi lain apa ya istilahnya, butuh juga generasi-generasi muda milenial yang Yang suka alam suka tapi bukan alam. sekedar di foto ya. Iya, bukan di foto aja gitu. Ya ndaki yuk buat foto. Gitu kan cuma gitu aja biasanya gitu. Dipapin foto. Nanti kalau udah sampai sana fotoin ya gitu kan. Nah, Ya buat nama skrik gitu iya berarti. kan, nggak hanya gitu juga gitu loh. Kalau Ya gitu misalnya maksudnya. emang kalau udah sadar dengan lingkungannya ya, di sekitarnya misalkan di belakangnya ada sampah ya diambil gitu loh, coba diambil. Nggak apa lah, jadi pemulung tuh nggak apa. Pemulung tuh baik loh, pahlawan. Iya, pahlawan itu Kalau nggak ada- pahlawan paling Kalau misalnya nggak ada mereka gitu loh, bayangin pas kita hidup udara nggak enak gitu loh kalau nggak ada pemulung. bahkan kalau misalnya terkait dengan sampah pun juga Indonesia ini lumayan banyak ya, sampai Sampah, oke. 78 ton ibaratkan ya. Mungkin itu data yang saya kemarin sudah cari, cuman ya itu tadi kalau sampah aja udah segitu, gimana dengan lingkungan kita? Banyaknya sampah tuh emang ada kan beberapa desa yang kayak atau beberapa wilayah yang mereka tuh ngelola sampahnya dengan bijak gitu loh. Ada sampai yang kerjasama sama rumah sakit kan, beberapa rumah sakit besar punya tuh alat yang buat ngancurin alat medis biasanya. Iya. Nah itu jadi ada satu desa yang lupa aku di mana, tapi ada satu desa yang mereka tuh habis kan mereka misah tuh yang bisa di apa namanya diolah sama yang nggak bisa. Nah yang bisa diolah terus yang nggak bisa tuh mereka storing ke rumah sakit tadi dengan biaya beberapa gitu. Jadi kerjasama sama rumah sakit tadi, tapi itu emang beberapa sih karena nggak semua rumah sakit kan juga punya alat seperti itu. Nah ini juga perlunya Itu kan contoh inovasi yang sih. baik. Iya, memang perlu inovasi lebih sih terkait hal-hal tersebut juga. Pengelolaan limbah ya kan, limbah ini sangat berpengaruh juga bagi kehidupan kita ke depannya. Karena ya lihat sendirilah kondisi sungai sekarang di berbagai tempat Indonesia gitu kan. Makanya jangan hanya salahin alam guys ya, jangan hanya salahin alam gitu Ya kan. Kita dipikir introspeksi Sungai dulu. Ciliwung yang isi siapa alam? Ya, Yang makan ciki alam. bukan gitu, itu ulah-ulah kita gitu kan ya, termasuk juga saya gitu kan, ataupun juga tapi beberapa teman kita mungkin di lingkungan kita juga ya harus saling-saling introspeksi diri gitu kan. Nah mungkin kayaknya itu aja sih ya, karena Tunggu dulu, bentar. Jadi kan dengan adanya bencana alam kayak gini kan ada dong, maksudnya kayak lembaga-lembaga untuk yang bagian ngumpulin donasi gitu loh. Terutama kita dari IMM Pasuruan itu ada kerjasama sama Lismo, jadi kayak ada tuh kayak lembaga-lembaga yang menaungi ya kayak donasi gitu loh, entah uang, entah barang, makanan iya gitu. ada. Contohnya kan kayak Lismo. Lazismo Kayak itu Basnas. apa itu sih? Lazismo itu apa gitu ya? Boleh tahu? Iya. Kayak Lazismo itu kayak lembaga amil zakat gitu loh, miliknya Muhammadiyah kayak gitu. Kalau Basnas sendiri? Kalau Basnas kan dari pemerintah.
Oh iya, miliknya iya. pemerintah. Jadi kan Betul. beberapa mungkin ada yang bikin kayak sama temen yuk kita bikin yang biasanya kita bisa gitu, mungkin ada beberapa kayak gitu, link-link kayak gitu ada banyak, tapi salah satunya itu tadi banyak kok infonya kalau masalah kayak gitu-gitu. Kapan lagi dong gitu loh. Iya, kapan lagi kita Selain bisa. sadar diri kan juga kita harus sadar Ya. akan lingkungan, terus sadar akan sesama. Iya, kalau misalnya teman-teman nggak bisa turun, misalkan ke Nggak bisa lingkungan, turun nggak bisa langsung turun gitu ya. langsung ke lapangan, seenggaknya teman-teman bisa bantulah dengan berdonasi ya, seenggaknya Nah. buat nambah pahala teman-teman juga, biar masuk surga. Selain kita jaga diri kita di alam, jaga diri kita di akhirat gitu loh. Iya, sekalian itulah isinya. Plus gitu loh namanya. Plus. Oke. Dan juga jangan lupa berdoa juga ya buat Ya. teman-teman kita yang ada di sana yang Oh, sedang iya, iya. kesusahan sekarang. Nah juga mungkin kita juga dari Angkatan Muhammadiyah, Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan juga sedang mengadakan galang dana juga terkait dengan hal ini. Tadi terkait dengan informasinya kan kita share langsung ya di IG iya. kita formal_hari ini Formal @formal_hari ini. _hari_ini ya. Jadi nanti akan banyak informasi di sana terkait perkembangan Oke. gimana terkait dengan hal-hal yang memang terjadi sekarang dan juga terkait donasi-donasi tadi ya. Jadi harapannya teman-teman bisa membantu sedikit lah di sana. Gak harus di kita juga dong, tapi maksa dikit lah, nggak apa, harus di kita. Ya kayak gitu juga nggak usah. Ya dimanapun teman-teman berdonasi, yang penting kita sekarang Ikhlas niatnya. sebagai Formas dan Forbis kita juga menaungi teman-teman semua untuk barangkali ada yang mau berdonasi silahkan nanti cek ya, Open. cek di sini. Oke, kayaknya udah gitu aja sih ya. Iya. Pokoknya intinya tentang jaga sesama, jaga lingkungan, jaga diri, Jaga diri, jaga hati. jaga hati Hatinya gimana? buat kita sendiri. Oke, buat kita sendiri, jangan dibagi-bagi. Oke, mungkin sekian dari kita ya. Kayaknya sekian. udah panjang banget pembahasan kita Panjang ya. dan mungkin sedikit membosankan dan Mungkin ada ngelantur-ngelantur gitu loh. ngelantur karena memang kita sebagai generasi milenial ya seperti ini gitu kan. Enggak. Oke. Oke. Terima kasih buat semuanya yang udah dengerin podcast kita pada kali ini. Semoga teman-teman Formas dan Formis semua tetap sehat selalu, Amin. jaga kesehatan. Iya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.